warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah keamanan jaringan untuk soal UAS. Pertama ada saya sendiri, Indah Putri Ningsih, yang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 2 ada Tara Zaskia dan Rafika. Nomor 3 ada Gufran. Dan nomor 4 ada Atika Putra. Nah, jadi dari soal yang pertama, itu kan kita ada menampilkan getter TCP port information dari domain ruangguru.com, menampilkan nama domain status, admin email, dan nama server, serta menampilkan jumlah host pada ruang guru. Nah, di sini pada soal kali ini kita akan membahas mengenai footprinting. Nah, perlu teman-teman ketahui, pertama, footprinting adalah langkah awal sebelum penyerang atau attacker melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan atau blueprint dari suatu jaringan, sehingga ia mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh target. Nah, dari yang soal pertama, menampilkan getter TCP port information dari domain ruangguru.com. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah Dimitri. Apa itu Dimitri? Dimitri adalah kepanjangan dari Deep Magic Information Gathering Tool, merupakan fase dari subset peralatan pengumpulan catatan yang tercakup dalam Kali Linux. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke Kali Linux-nya. Oke, pertama kita akan masuk ke super user terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo su, lalu memasukkan password. Kok nggak bisa? Kan udah masuk. Kan udah sudah sih, udah masuk. Iya, tunggu dulu, tunggu aku. Ya, udah masuk, udah masuk. Nanti cut aja ya. Nah, jadi dari soal pertama, yaitu soalnya menampilkan getter TCP port information dari domain ruangguru.com. Nah, dengan cara menggunakan perintah dimitri minte ruangguru.com. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ini loading terlebih dahulu karena ini masih kosong. Kan? Masih kosong. Jadi kita harus menunggu dulu portnya keluar. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke nomor 2 dengan soal menampilkan nama domain status, admin email, dan nama server. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah whois. Apa itu whois? Whois adalah perintah di shell di Linux yang dapat digunakan untuk melihat data kepemilikan sebuah domain atau IP address dengan menggunakan perintah. Udah apa nih? Dengar. Terus. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan lanjut ke soal nomor 2, di mana menampilkan nama domain status, admin email, dan nama server. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah whois. Whois adalah perintah di shell di Linux yang dapat digunakan untuk melihat data kepemilikan sebuah domain atau IP address. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah whois ruangguru.com. Nah, dapat teman-teman lihat sekalian, di sini kita bisa melihat di sini ada domain name, ada domain status, ada nama server, dan banyak informasi lainnya, serta kita dapat melihat touch phone atau admin phone, serta kode yang berada pada situs tersebut. Nah, sudah, kita akan lanjut pada poin ketiga. Poin ketiga, menampilkan jumlah host pada ruangguru.com. Di sini kita akan menggunakan perintah threshold. Threshold adalah utilitas atau alat yang merekam rute komputer gateway khusus di setiap hop, melakukan melalui internet antara komputer pengguna dengan komputer yang tujuannya telah ditentukan. Nah, kita akan menggunakan perintah TCP threshold ruangguru.com. Dapat teman-teman lihat sekalian, kita memiliki ada 30 host max. Nah, ini merupakan host
yang ada di ruangguru.com. Teman ketahui apa itu hops? Hops adalah satu loncatan atau tahapan-tahapan yang dilalui untuk menuju ke server dari ruangguru.com. Nah, dari sini karena sudah ada 30 hops, maka 30 kali lompatan atau hal-hal yang kita lalui untuk menuju ke server ruangguru.com. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu modul DDoS attack. Nah, di sini kita harus tahu dulu DDoS attack itu apa. Jadi DDoS attack adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer. Di sini soalnya adalah melakukan pertanyaannya melakukan penyerangan DDoS attack pada alamat IP 2382.12.36 dengan 4 metode, yaitu TCP, UDP, SHA, dan PSA. Untuk metode TCP dan UDP akan dilakukan oleh Rafika. Nah, langsung saja kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan password. Nah, selanjutnya kita masuk ke directory. Pak, sebelumnya git clone dulu. Git clone dulu. Sebelumnya kita download git clone-nya terlebih dahulu. Langsung aja. Karena kami sudah menginstalnya, maka kami lanjut ke masuk ke directory. Kita masuk ke directory mhddos. Selanjutnya kita akan mulai melakukan penyerangannya menggunakan Python 3. Di sini kita melakukan penyerangan menggunakan metode TCP. Nah, di sini kita akan sedang melakukan penyerangannya, kemudian kita cek IP tersebut pada web server. Kita buka web server terlebih dahulu. Kayaknya sudah menggeserkannya kemarin. Geseran ini kemarin mana? Nah, di sini kita coba cek pada web servernya. Kita masukkan alamat IP yang tadi. Nah, di sini web tersebut tidak dapat kita akses karena kita sedang melakukan penyerangan menggunakan metode TCP tadi yang menyebabkan web tersebut menjadi overload. Artinya kita berhasil dalam melakukan penyerangan tersebut. Nah, selanjutnya kembali ke terminal. Nah, kita akan melakukan penyerangan yang kedua menggunakan metode UDP dengan perintah yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan penyerangan yang kedua menggunakan metode UDP dengan perintah yang sama seperti pada perintah TCP. Kita hanya perlu mengganti metodenya saja. Menjadi UDP. Nah, ini kita sedang melakukan penyerangannya. Kita coba masuk ke web browser.
kita masuk pada alamat IP-nya, alamat IP yang sama. Nah, di sini web server tersebut di sini web server tersebut bisa kita akses, tapi sedikit lama dan kita tunggu. Nah, di sini kita melakukan penyerangannya. Oke, mana ya kata-katanya? Nah, di sini terlihat saat kita memasukkan alamat IP server tersebut tidak bisa diakses karena server tersebut mengalami overload. Oke. Selanjutnya untuk SYN dan SYN dan VS apa sih? VSA. Nah, selanjutnya untuk metode SYN dan VSA akan dilanjutkan oleh Tara Zaskia. Itu kenapa dia nggak bisa diserang tadi? Kenapa bisa? Gak tahu, tanya Monica. Udah bisa diserang. Tadi kan nggak bisa diserang. Habis itu ini udah bisa diserang. Selanjutnya saya akan menggunakan metode SYN atau SYN. Jadi sama saja, kita tinggal mengubah metodenya saja. Tunggu dulu, apa aku ketik? Langsung aja tinggal ubah. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan metode SYN. Jadi tinggal diubah saja metodenya jadi SYN. Kita akan mencoba menyerang menggunakan metode SYN. Nah, kemudian kita ke browser itu mengecek web server yang kita serang. Nah, sekarang kita tinggal mencari webnya. Masukkan alamat IP-nya. Nah, di sini terlihat bahwa webnya itu loadingnya sangat lama karena kita sedang melakukan penyerangan terhadap web tersebut. Sekarang kita memberhentikan penyerangannya. Sekarang kita akan menggunakan metode VSA, di mana VSA adalah metode serangan yang biasa digunakan untuk menghilangkan aplikasi server dari sumber daya yang dibutuhkan, seperti CPU. Kita tinggal mengganti metodenya. Sekarang kita akan mencoba membuka browsernya lagi. Kita masih menggunakan terlihat di sini bahwa loadingnya sangat lama karena kita sedang melakukan penyerangan menggunakan metode VSA.
suaranya. Ada buat perbedaannya nggak? Oke, ada. Nah, di sini bisa web server yang kita serang bisa kita akses tapi sangat lama karena kita menggunakan metode si VSA. Jadi dari penyerangan tadi kami kan menggunakan 4 metode, yaitu TCP, UDP, SYN, dan VSA. Nah, TCP adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, UDP itu sendiri adalah bagian dari protokol. Nah, UDP ini dapat mengisikan pesan pada aplikasi lain dalam jaringan tanpa melakukan komunikasi. Nah, bedanya saat melakukan penyerangan tadi, bedanya UDP dengan TCP adalah saat kita melakukan penyerangan menggunakan metode TCP, maka web yang kita serang lebih cepat overload. Tapi saat kita melakukan penyerangan dengan metode UDP, penyerangan tersebut masih berhasil. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan terminal penyerang agar web tersebut dapat overload. Karena UDP ini agak sedikit lemah, dia membutuhkan beberapa terminal untuk penyerangannya agar bisa menjadi overload. Metode yang saya gunakan tadi itu SYN. Jadi SYN adalah bentuk serangan penolakan layanan di mana penyerangan dengan cepat memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Kemudian ada VSA, di mana VSA merupakan metode serangan yang biasa digunakan untuk menghilangkan aplikasi server dari sumber daya yang dibutuhkan seperti CPU. Jadi kita tahu tadi jika kita menggunakan metode SYN itu lebih cepat penyerangannya, lebih efektif. Jadi langsung tidak dapat diakses web servernya. Sedangkan menggunakan VSA itu bisa diakses tapi agak lama dikarenakan beda metodenya. Kalau jika SYN dia melakukan penyerangan dengan cara memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Sedangkan VSA menggunakan penyerangan dengan cara menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan oleh web server. Nah, Sekian dari kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 yang dimana pada nomor tersebut kita diminta untuk menyelesaikan studi kasus dengan membangun jaringan sendiri. Kita akan menggunakan Kali Linux sebagai web server dan Ubuntu sebagai penyerang. Baiklah, kita langsung saja membuka kedua OS tersebut. Pertama kali kita akan masuk ke root terlebih dahulu, yaitu dengan sudo su yang ini juga dengan langsung. Pertama kali kita akan menginstal web server dengan komen sebagai berikut. apt install
kita akan menginstal FTP server dengan Komen sama, langsung aja klik tanda panah kanan. install Pro FTP. lakukan hal yang sama pada OS Ubuntu. HTTP Ya lagi bentar ya. Pertama kali setelah menginstal kita akan mengubah IP terlebih dahulu. Pilih dengan cara klik kanan kemudian pilih edit connection. Di sini kita akan menambahkan IP, klik create. Kita akan membuat sebuah nama connection, namanya terserah. Selanjutnya kemudian pindah ke IP 4, ganti metodenya menjadi manual. Kemudian kita akan mengisi addressnya dengan mengklik add. Addressnya 192.168.171. Kemudian masuk ke net 255.255.255.0. Kemudian kita tinggal mengenter saja dan klik save. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sudah ada server baru, IP baru. Kita akan melakukan yang sama pada OS Ubuntu dengan mengklik kanan ini sini, kan? Kita akan klik kanan. Selanjutnya pilih nah. Selanjutnya kita akan menambah IP baru dan kita akan membuat nama terserah namanya apa. Selanjutnya masuk ke IP 4 dan ubah ke manual. IP addressnya kita isi 192.168.1.4.
Kemudian masuk ke netmask 255.255.255.0 dan add, klik add. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah ada IP baru yang baru saja kita buat. Klik saja untuk mengaktifkannya. Nah, sekarang kita akan melakukan tes konfigurasi untuk kedua OS dengan cara kita testing pada kedua OS. Testing. 192. Ada. Bagi main. Masuk jembatan belok kiri. Itu belok kanan, nanti ada gapura belah kanan. Nah, kamu tulis ini. Link 192 168. Satu dulu. Astagfirullah. 1.1. Ya belok gapura tuh. Nah, jauh dari itu nanti belah kanan. Dapat kita lihat di sini bahwa kedua OS sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan memblok IP address penyerang agar tidak bisa melakukan akses terhadap web, ping, dan FTP dan hanya bisa mengakses SSH dan telnet dengan komen sebagai berikut, IP table, yaitu IP tables, mana bawah. Min. Di sini bahasanya setnya masih kosong. terlihat di sini bahwa setnya masih kosong, change-nya masih kosong. Kita akan memblok akses input. Kita akan memblok akses input. Tables. Input. Input titik 4 spasi min deport spasi 22 spasi min spasi reject gede reject tapi boleh reject tik hanya gede. Kemudian kita akan
Kemudian komen ini yaitu untuk memberikan akses SSH. Selanjutnya kita akan memberikan akses telnet dengan komen sebagai berikut. Kemudian sama atas hapus ini portnya, hapus stop 68 inklusifnya 68 888 pasti minggir gitu. Terus min L min V itu terus min L min V kecil L-nya gede. Ini bahwasanya kita sudah memblok. Terlihat di sini bahwasanya kita telah memblok semua akses kecuali SSH dan telnet. Kita akan mencoba tes pada OS Ubuntu. Tes ping terus. Kita akan mencobanya. Ya. Terlihat di sini kita sudah tidak bisa mengakses ping. Terlihat di sini kita sudah tidak dapat lagi untuk mengakses pin-nya. Kita akan mencoba untuk mengetes FTP. Dapat kita lihat juga bahwasanya FTP-nya ditolak untuk diakses. Kemudian kita akan mencoba mengakses telnet. Telnet Nah, terlihat di sini bahwasanya kita dapat mengakses telnet dari. Kemudian kita akan masuk. Kita di sini sudah dapat terhubung ke telnet server. Kita coba SSH. Lihat di sini kita sudah berhasil mengakses SSH. Cukup sekian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor keempat, di mana itu kita diminta untuk membuat studi kasus mensimulasikan firewall
terhadap topologi seperti pada gambar. Nah, di sini kita diminta untuk membuat IP address pada komputer server itu hanya dapat melakukan ping ke laptop penyerang, tidak dapat melakukan percobaan lainnya, termasuk FTP dan SSH. Nah, kemudian IP address penyerang akan selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir itu IP range-nya itu ada dari IP 19.168.172 sampai 5 itu hanya dapat melakukan FTP saja, dan IP range dari 6 sampai 10 hanya dapat melakukan SSH saja. Nah, langsung saja kita ke OS-nya. Nah, pertama kita masuk ke sudoku. Ini pinter pani ya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mengkonfigurasikan IP pada kedua OS tersebut. Dimana network settingnya kita ganti dulu dari NAT ke bridge. Di sini bisa dilihat di kanan network setting. Nah, di sini kita dapat mengganti dari NAT ke bridge. Kenapa? Supaya ini kita dapat mengakses konfigurasi terhadap kedua OS. Jika kita menggunakan NAT saja, itu kita tidak dapat mengkonfigurasikan kedua OS. Nah, kemudian kita akan mengganti IP pada server. Nah, di sini saya akan menggunakan IP waku-waku karena saya sudah membuat sebelumnya. Nah, di mana IP waku-waku ini sudah disetting untuk menjadi server dengan IP 192.168.1.1 dengan netmask 255.255.255.0. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada OS Ubuntu, di mana kita akan mengecek network settingnya, kita ubah menjadi bridge. Ini adapter 1 atau adapter pada OS harus bridge, kalau enggak bakal bisa. Nah, kemudian kita akan mengganti IP-nya juga dengan cara di kanan wire connection, wire setting. Nah, di sini saya sudah membuat IP-nya pada sebelum saya membuat video ini. Jadi langsung saja IP-nya sini saya menggunakan IP dengan ujung 3. Di sini pada IP 4. Nah, sini saya menggunakan ujungnya 3 karena di sini nanti akan digunakan untuk range yang pertama yang hanya dapat mengakses FTP. Nah, langsung saja kita coba tes ping ke server. Saya lihat sini terhubung. Ini juga sama tes ping ke Ubuntu. Saya lihat sini bahwasanya kedua OS saling terkonfigurasi atau saling terhubung. Langsung saja kita close dengan Ctrl C. Nah, dimana tadi kita diminta untuk membuat komputer server atau kali itu hanya dapat melakukan akses ping ke komputer penyerang atau ke Ubuntu, yang dimana kita berarti akan memblok semuanya termasuk FTP dan SSH. Nah, jika di sini kita ingin membuatnya pada keterangan A, membuat akses dari server ke penyerang hanya dapat melakukan akses ping, berarti kita itu bermain di output. Kenapa di output? Karena di situ kan ini kita melakukan tes ping ke penyerang dari server. Nah, kita setting di server dengan settingan chain output untuk dapat memberikan akses hanya dapat memberikan akses ping saja yang dapat keluar atau dapat out dari server. Nah, langsung saja
kita main di AP tables, A output P sorry. Output S AP P CMP. Nah, untuk membuat settingan pada server agar seperti pada keterangan A pada soal, itu berarti kita hanya dapat memberikan akses keluar untuk ping. Tidak selain itu berarti tidak boleh atau ditolak. Dengan settingan EP tables A output S IP yang bakal kita blok 2.168.1.3. Nah, kemudian P CMP itu untuk memblok akses ping. Ini CMP 8 J accept. Nah, kita di sini menggunakan accept yang berarti ini bakal diterima atau diberikan izin untuk mengakses ping, yaitu pada komen ICMP ini. Nah, langsung saja enter. Kemudian di soal terdapat perintah bahwasanya kita selain ping itu aksesnya tidak boleh. Nah, berarti kita hanya akan memblok semua akses kecuali yang sudah kita buka tadi. A output J reject. Oh. PTCP ya.
Ulang. Nah, untuk membuat settingan server agar sesuai seperti pada soal yang dimana itu kita hanya memberikan akses izin untuk testing saja, itu kita menggunakan komen seperti ini, yaitu tables output min output min s masukin IP min p ICMP min p min ICMP 8 min j accept. Karena kita akan memberikan izin pada komen untuk kita memberikan izin untuk akses ping. Nah, kemudian kita akan memblok semua akses dengan membuat komen min output p tcp min j reject. Nah, ini berarti kita sudah memblok. Bisa dari sini pada LMP bahwasanya output atau keluarannya sudah kita berikan akses pada akses ping, dan kita akan mereject pada akses apapun. Nah, bisa dilihat sini kita akan mencoba tes ping pada server pada isi penyerang. Nah, di sini terlihat bahwasanya sudah terkonek atau sudah terhubung. Kita akan mencoba tes telnet. Nah, sini connection refuse atau ditolak. Tes FTP ditolak. Tes SSH ditolak. Semua akses atau apapun itu semua bakal ditolak atau connection refuse. Kenapa? Karena kita sudah memblok atau sudah mereject semua akses yang keluar dari komputer server. Hal ini dan yang dapat mengakses keluar itu hanya ping saja. Baiklah, kita akan meneruskan untuk melanjutkan soalan nomor 4 yang sebelumnya sudah kita kerjakan, cuman belum siap. Nah, di sini kita akan membuat poin dari B dan poin dari C, yang dimana nanti IP penyerang itu akan berubah. Nah, dengan range dari 2 sampai 5 itu hanya dapat mengakses ping dan FTP. Nah, sedangkan IP yang range-nya dari 6 sampai 10 ujungnya hanya dapat melakukan SSH saja. Nah, di sini kita akan langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan akses untuk ping dan FTP, yaitu dengan sintaknya accept pada IP tables. Nah, kemudian pada IP range 6 sampai range 10 ini kita accept pada SSH saja. Selain itu kita blok semuanya. Caranya adalah, nah, bisa dilihat di sini kita akan melihat dulu IP pada komputer penyerang atau ada kali Linux. Nah, terlihat di sini kita mendapatkan IP di angka ketiga. Nah, di sini sesuai pada rules yang ada, yaitu range-nya 2 sampai 5. Nah, di sini kita mendapatkan pada yang ketiga. Nah, berarti kita akan memblok memberikan akses izin untuk ping dan FTP, di mana itu adalah sintaknya iptables min a input. Nah, seperti ini. Ini kita ganti jadi accept. Kayak gini aja. Nah, ini
fungsi dari min-m IP range src range ini adalah untuk menentukan IP dengan range dari 192.168.1.2 hingga atau sampai 5, di mana itu IP dengan range tersebut akan kita berikan accept untuk SSH, di mana port SSH itu adalah 22. Nah, langsung saja kita tekan enter. Kemudian ping, kita akan memberikan akses ping, di mana akses ping itu portnya 8. Nah, nama portnya itu kita ganti menjadi ICMP, TCP-nya juga kita ganti jadi ICMP, dan enter. Nah, kemudian setelah kita memberikan akses pada kedua perintahnya atau kedua akses ping dan FTP, kita memberikan izin untuk melakukan akses tersebut, kita akan memblok atau mereject semua segala akses lainnya. Nah, dengan cara iptables min langsung saja ini kita blok dari kita tidak blok terkhusus untuk port apa, tetapi kita melakukan blok terhadap semuanya. Nah, dengan range dari IP yang ujungnya 2 sampai yang ujungnya 5. Nah, langsung enter. Kita lihat dulu chain-nya pada IP min-l min-v. Nah, bisa lihat di sini bahwasanya kita setelah mengakses SSH dan mengakses akses ICMP atau ping. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita mereject all atau semua secara keseluruhan. Nah, kita coba buktikan dengan cara nge-ping dari Ubuntu ke Kali Linux atau server. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya sudah terhubung atau terkoneksi atau terkonfigurasi dari IP-nya, dari IP penyerang. Nah, kita coba FTP 192.168.1.1. Kok connection reviews anjing? Oh, maaf. Ini bisa diklik and action. Pantek. Bisa tuh 2 3. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya kita tidak dapat mengakses FTP. Kenapa? Karena kita sudah memblok semuanya kecuali SSH dan ICMP atau ping. Nah, kita coba tes SSH. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password, yang dimana berarti sudah berhasil. Nah, langsung saja kita coba tes telnet, apakah berhasil atau tidak. Nah, setelah di sini bahwasanya sudah connection reviews atau koneksi ditolak. Kenapa? Karena kita sudah memblok semua kecuali yang 2 tadi pada IP range 2 sampai range 5. Yang mana sekarang ini Ubuntu kita atau penyerang kita sedang berada di range 3. Berarti masuk pada range yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan poin C, yang dimana kita diminta untuk melakukan memberikan akses terhadap SSH saja pada IP dengan range 6 sampai 10. Nah, caranya tidak jauh berbeda seperti yang pertama. Yang pertama adalah kita mengganti IP-nya dengan cara otomatis. Nah, kita coba ifconfig. Kita sedang berada di IP ke berapa. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya kita sedang berada di IP ke-8.
sesuai dengan rules pada soalan, kita diminta untuk memberikan akses SSH pada range 6 sampai 10. Di mana berarti 8 di sini termasuk pada range tersebut. Nah, langsung saja caranya sama seperti di atas tadi atau sebelumnya. Kita memberikan akses SSH dengan port 22 dan yang ini saja. Nah, ini port 22 TCP yang berarti kita itu memberikan akses untuk SSH. Nah, kita ganti nih range-nya dari 2 sampai 5, kita ganti menjadi 6 sampai 10. Nah, langsung enter. Kemudian kita blok semuanya atau yang secara keseluruhan dengan cara sama seperti pada sebelumnya, sama persis nih. Kita hanya mengganti pada IP range-nya saja. Nah, kita buktikan pada melihat chain-nya. Nah, terlihat di sini pada IP 192.168.1.6 sampai 10 itu kita accept atau kita izinkan untuk mengakses SSH. Nah, sedangkan untuk reject atau untuk blok kita melakukan secara keseluruhan pada IP range 6 sampai 10. Nah, kita coba saja langsung. Terlihat di sini kita sedang menggunakan IP 18 nih ujungnya nih. Nah, kita coba apa tadi? Oke. Kita coba mengakses SSH terlebih dulu. Apakah kita bisa mengaksesnya? Nah, terlihat di sini bahwasanya kita diminta untuk memasukkan password yang berarti sudah berhasil atau sudah terkonfigurasi. Kita coba tes ping. Nah, di sini terbukti bahwasanya port unreachable atau tidak tersedia. Berarti sudah kita blok. Tolak. Kemudian kita akses telnet, ditolak juga. Kita akses FTP. FTP ditolak juga. Nah, terbukti bahwasanya perintah-perintah yang kita masukkan tadi, yang kita buat tadi itu sudah berjalan sebagaimana pada soalan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cacok lah. Mungkin itu saja yang dapat saya praktikkan. Lebih kurang kami meminta maaf kepada rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami praktikkan itu bermanfaat dan menjadikan ilmu yang berkah kepada kita semua. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibu. Gak aku cut, mampus.